Pun nggih, mun kerekam niki. Nggih, pun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi iki ana pasal wiji fi arkanis saumi ing dalem nerangake pira-pira rukune poso. Arkanuhu utawi pira-pira rukune poso ay as-saumi tegese poso fardhon iku sijine ana sing wajib kana ana apa poso nau au naflan utawa sunnah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Salah satu asya'a iku ono telu pira-pira perkara. Terus niki mubtadae arkanuhu kobari salah satu asya'a nggih, leres ngoten. Soalnya ra ketok iki. Betul ketinggal napa nih? Jempol apa kasih jempol iki ketutupan anu. Oh. Oke. Niatun bijine kuwi niat lailan ing dalam wektu wengi likulli yaumin maring saben-saben dina fil fardhi ing dalam poso kang wajib. Niki sing diwaos kolane napa goleki sing isor. Niki pancen kola niki nggih. Nggih nek yang di atas baris niki itu Safinah. Safinah nggih, yang bawah baris itu yang Mbah Nawawi. Nggih. Kola Az-Zadiyu, kola wasdawuh sinten Az-Zadiyu. Niki Kiai Az-Zadiyu napa bangsa Az-Zadi niki. Nggih, Pak. Imam Zayadi. Imam Az-Zadi. Hadza utawi iki wa al-masyhuru kang wis terkenal wa ja'alaha lan wis dadekaken ha ing napa jenenge wa ja'alaha kembaline ke niat nggih wa ja'alaha ha ing niat fi al-anwari arba'atan ing dalam bira-bira warna arba'atan papat. Al-Anwar itu nama kitab itu ya. Oh, Al-Anwar nama kitab. Oh, fil Anwar ing dalam kitab Anwar arba'atan. Warrabi'u tai kang kaping papat mungkin ada 3 ya. Jadi ada 3 arkanuhu, tapi ini ada di kitab Anwar ada yang keempat. Betul. Qabiliyatul wakti iku ngadepi waktu lisaumi maring poso. Intaha pun rampung nih. Titik. Oh, titik ngono. Titik intaha rampung. Oke. Ahadua utai salah satu asya niyatun iku niat lailan ing dalam waktu wengi likul yaumin paring saben-saben dina bil fardhi ing dalam poso kang wajib wa mahalluha utawi panggonane niat alqalbu iku ing dalam ati. Wala buddha lan ora kena ora tegese wajib ayas tahdzira ing arep yen to nekake apa niat mau hakikotas saumi ing hakikate poso alati kang ya ang utawi alati mau al imsaku dalam waktu imsak anil mufattiri saking mufattiri niki perkara kang batalake. Betul. Jami an nahari ing dalam sekabiane waktu rino
ma'ama sertane perkara yajib kang wajib mafihi ing dalem bihi kembalinya kemudian ini Ma. nggih perkara nggih min kaunihi saking anane ma'an Ramadona. Nah, ini an Ramadona tetap Ramadona nggih walaupun an iki harful jar. Nah, saking waktu Ramadan masalan ing dalam contohnya. Ya, sak paragraf mawon nggih sampai bahwa mugi-mugi saged ngeling-eling niki dereng persiapan apa-apa. Bahasa Jawa. Nggih. Sumayak situ nuli nejo napa niki faile An-Nawi orang yang berniat. oh nggih. Sumayak situ nuli nejo sapa wong kang niat iko ahadal muhtadhari ing dalam ing iko aniku napa numibake Betul, betul. hadal muhtadhari ing dalam ikilah nekaake niat wala takfilan ora cukup aniyatu opo niat bilisani kelawan lisan dunal kolbi ing dalam sakliyane ati kama kaya perkara yustarotu kang ora den syaratake at-talafuzu apa nglafatake biya kelawan niat qatan krana megot lakin nahu ang pestine sak temene niat yundabu iku den yundabu apa ini dari kata apa nih? Yustahabbu. Oh ini oh yustahabu oh ya yustahabu din sunatake nggih. Betul, betul. Makin nahu jadi ayustahabu tapi nih kemudian disunatake liyu awinas lisanu krono nulungi awan Membantu ya. membantu apa pengucapan ya alkolba ing ati. Nggih, mangke rencang liyane ingkang mau sih. Kang Monggo. Muji. Sinten? Kang Muji. Kang Muji. Niki kadose Bu Mujiase ya, Mas. Oh, bukan Muji Soekarno ya? Oh, tak kira apa? Humas, bukan ya? Ngapunten, nggih. Niki Pak Teguh kadose aduh kok. Tiangnya kan alumni IAIN mestine paham lah. Oh, semua kita ini santri. Nggih. Moga ya Teguh dilanjutakan. Apa dengan sarai mawon nggih. Bagus. Terima kasih apa sudah membacakan ya Pak Tafrihan. Betul sekali. Bisa dinaikkan sedikit iya. Nggih. Oke, cukup. Ya. Yang dibacakan Pak Tafrihan tadi udah enak sekali ya dibaca dengan pakai langgam Jawa. Wah, ini enggak persiapan nih Mas, selalu ya. Jadi perlu tanpa persiapan saja sudah oke, apalagi persiapan gitu kan. Artinya disiplin membaca kitab itu kan disiplin akademik tersendiri yang luar biasa ini Pak Tafrihan. Ini sarjana matematika, ngaji kitab dan fasih itu kan luar biasa ya. Baik, ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang syarat sah puasa, pada kesempatan ini membahas tentang rukun-rukun puasa. Jadi yang wajib ada ya di dalam puasa itu apa saja. Ini kata Mbah Nawawi Banten, rukunnya puasa itu ada 3 ya, baik puasa fardu maupun puasa sunat, ada 3. Terus yang pertama adalah niat ya. Mungkin bisa digeser turun nih. Oke. Ya. Itu yang pertama niat ya. Jadi kalau
istilah 3 yang disebutkan Mbah Nawawi itu, beliau mengutip ini, dan ini kayaknya gaya authorship saat itu ya. Jadi tidak memakai catatan kaki tetapi pakai kola langsung az-Zayyadi. Nah, jadi semacam catatan kutipan langsung. Jadi kalau era itu authorship-nya gayanya begitu ya. Kalau sekarang kan kutipan tidak langsung pakai catatan kaki begitu ya. Kalau ini dia langsung kola az-Zayyadi ya. Jadi kayak langsung kutipan langsung ya. Jadi 3 ini hanya simplifikasi saja ya. Jadi ada yang menyebutnya 4 ya. Terus yang utama itu memang 3 ya. Karena yang keempat itu tadi warabi'u qabiliyatul waqti lisaumi. Jadi waktunya hari itu bisa digunakan untuk puasa ya, menerima untuk puasa, tidak dilarang, tidak diharamkan ya. Jadi kalau puasa sunat maksudnya hari itu tidak dilarangkan berpuasa. Jadi ini yang keempat itu qabiliyatul waqti lisaumi. Atau kalau kita niatnya Ramadan ya ini harus bulan Ramadan, tidak boleh bulan Sya'ban atau malah bulan Syawal. Nah, itu maksudnya yang qabiliyatul waqti. Atau kalau puasa sunat ya itu berarti tidak di hari syak misalnya ya. Hari syak hari ke-30 Sya'ban misalnya, kecuali bagi yang setiap hari sudah puasa. Kalau jarang puasa kayak kita ini terus tiba-tiba tanggal 30 Sya'ban ya pas Istiqmal itu kita puasa sunat. Jadi yang keempat ini bisa tidak dimasukkan menjadi rukun juga bisa. Yang pertama itu adalah ahaduha niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Yang pertama adalah rukunnya itu niat di waktu malam. Ini sudah bahasa tegas ya, niatnya itu di waktu malam. Malam itu pengertiannya adalah mulai maghrib sampai subuh. Jadi mulai masuk maghrib sampai masuknya subuh ya. Jadi itu yang disebut dengan malam. Ya. Jadi nanti pengertiannya apakah malam ini awal malam, tengah malam, atau akhir malam. Nah, ini nanti menjadi diskusi banyak ulama, tetapi ketika masih dalam koridor malam itu sama ya. Meskipun ada yang mengharuskan di sepertiga akhir ya, tetapi semua ulama sepakat bahwa malam itu mulai maghrib sampai subuh ya. Di mana saja niat itu dilakukan saat itu ya sah. Likulli yaumin fil fardhi. Ini yang memang mazhab Syafi'i ya. Jadi niatnya tiap hari ya, di dalam puasa fardu. Jadi kalau kita Ramadan ini ya setiap hari diwajibkan berniat karena niat itu adalah rukun. Pentingnya niat itu mengapa menjadi urgent ya? Karena niat itu berfungsi salah satunya adalah tafrikul adat atau tafrikul ibadat minal adat. Membedakan sesuatu yang bernilai ibadah ya dikecualikan dari sesuatu yang hanya tradisi. Misalnya ya, orang diet. Ada orang diet kan. Seperti saya Pak Tafrikan ini kan sudah waktunya diet ya. Niat ada orang diet begitu kan. Tidak makan kecuali di waktu malam, tidak makan dan minum kecuali makannya dan minumnya hanya di waktu malam. Pokoknya subuh sampai maghrib nggak makan. Tapi nggak niat ya, nggak niat puasa ya, itu bukan puasa. Ya, itu diet. Ya itu maksudnya niat itu penting ya, membedakan ibadah dari tradisi-tradisi saja. Sama kalau santri itu kan jumlah dia datang ke masjid biasanya lebih banyak ya, karena di pondok biasanya ada masjid atau musola ya. Nah kalau santri duduk-duduk di masjid atau kita ini dosen-dosen kadang duduk-duduk di masjid ya, sedang diskusi dengan mahasiswa. Kalau hanya duduk saja nggak diniati i'tikaf ya nggak dapat pahala i'tikaf. Ya, tetapi kalau diniati ya itu dapat pahala. Itu yang membedakan niat dengan selain. Selain itu niat penting karena niat itu membedakan tingkat-tingkatan ibadah ya. Ini puasanya fardu atau sunnah ya misalnya itu tahunya ya dari niatnya. Kalau niatnya tidak dilakukan kan nggak tahu ini puasanya fardu atau sunnah misalnya.
Jadi itu yang pentingnya niat ya. Niat itu mahalluhul qalbu. Lokasinya adalah di hati ya. Karena lokasinya di hati jadi tidak wajib dengan lisan ya, tapi dengan talafut dengan lisan itu nanti sunnah ya, sangat-sangat disunahkan karena membantu hadirnya niat dalam hati dengan mudah. Tetapi bukan berarti misalnya orang Jawa atau orang di kampung itu niat pakai bahasa Arab dan nggak tahu artinya, itu berarti kalau nggak tahu artinya berarti nggak masuk di hati dong. Makanya biasanya diterjemah kalau di Jawa itu ya, setelah nawaitu soma godin di masjid itu kan diterjemah pakai bahasa Jawanya itu ya. Nah, yang Jawanya itu yang dia pahami ya itu niatnya itu. Jadi wala budda ayastahdiro haqiqata shaumi lati hiyal imsaku anil mufattiri jami'an ma yajibu fihi min kauni an ramadhana masalah. Jadi wajib di niat itu disebutkan ya menghadirkan hakikat puasa. Jadi saya niat puasa itu artinya adalah al-imsaku anil mufattir ya. Jadi saya niat besok puasa, artinya saya niat mencegah ya atau menahan dari hal-hal yang membatalkannya ya sepanjang hari ya. Ma'ama yajibu fihi min kaunihi an ramadhana masalan ya. Dengan menjaga ya sesuatu yang harus dijaga saat itu ya. Jadi menahan sesuatu yang membatalkan ya. Dan menjaga ma'ama yajibu min kauni Ramadan dan menyebutkan ini puasanya adalah Ramadan ya. Ini adalah puasanya Ramadan. Jadi tidak hanya puasa sehari tetapi ini adalah Ramadan. Summa yaqsidu iku ahadal mustahdhar ya. Kemudian ya itu dihadirkan di dalam hatinya. Jadi itu yang wajib dalam niat ya. Jadi tidak cukup hanya dengan lisannya, meskipun lisannya kenceng begitu ya, kayak sholat tarawih itu kan usolli, tiba-tiba pas Allahu Akbar itu nggak di dalam hatinya, nggak masuk, itu malah nggak sah ya. Yang penting itu ketika Allahu Akbar itu hatinya saya niat sholat tarawih 2 rakaat ya, itu malah sah ya. Tetapi sangat membantu ya, usolli itu makanya sangat disunahkan ya. Jadi tidak disyaratkan baca niat keras, nawaitu soma godin, usolli sunat tarawih itu enggak sunat, tetapi tidak disyaratkan, tetapi hukumnya adalah sunnah. Monggo lanjut di bawahnya Pak Tafikan. Oke. Baca lagi. Loh, dereng rampung niku lho sampun dugi mriki. Loh, sampun mriki wau titik niki. Sampun. Oh, sampun. Putih niki, wayu lamu niki. Wah. Kok kalau malih niki Pak Eko nggih, saya nggih niku. Nggih. Wayu lamulan den ngerteni min kauni mahaliha saking anane panggonane niat. Ma ing perkara dukira kang disebut apa ma annahu sak temene malau nawa lamun niat sapa wong asauma ing poso biqalbihi kelawan atine man wong fi asna isolati ing dalem asna niku napa ketika sedang sholat. Nggih, fi asna isolati ing dalem nalikane sholat sohat mongko sah niatuhu apa niate man atau orang yang berniat. Malih nih. Monggo. Qala Az-Zayyadiyu dawuh malih iki tambahan dari Ki Az-Zadi, walau nawa mongko lamun niat sapa wong lailata awali Ramadhana ing dalem wengine awal Ramadan, berarti awal bulan puasa. Sauma jami'ihi ing dalem poso sekabiyane Ramadan,
lam yakfi mongko ora cukup li ghairil yaumil awali maring sakliyane dina kang awal. Lakin yang banggi tetapine sayekjo lahu kedue man dalika apa mengkono lihat di awal liyah sula supaya ngasilake lautiman saumul yaumi apa poso dina alladzi kang nasia kang lali sapa man anniyata ing niat bihi ing dalem yaum inda malikin mungguhi Imam Malik. Nggih ngaten nggih. Cocok. Monggo nggih sampun sak paragraf. Itu paragrafnya masih nyambung dengan bawahnya itu. Oke. Kama yusanu kaya dene perkaya yusanu kang den sunatake apa malahu kedue wong ayan ya ing arep yen to niat sapa man awalal yaumi ing dalem awale dina alladzi kang nasia kang lali sapa man ha ing niat di ing dalem yaum liyah sula supaya hasilake lahu kedue man saumuhu apa posone man inda Abi Hanifah mungguhi Imam Abi Hanifah wa wadihun lan wadih napa ini wadih Jelas. wadihun ya nggih wa wadihun lan pertelo anna mahalahu ing temen setuhune panggonane niat ing kolada ini kate in Lamun taklid sapa wong wa illa lan lamun ora taklid karena mutalab bisan talab basa itu penganggu, wong kang penganggu ya. Penganggu nggih. Talab pisan penganggu bi ibadatin. Nyampur aduk lah. Nyampur ini nyampur. Bi ibadatin nglawan ibadah fasidatin kang rusak. Bi i'tiqadi ing dalam i'tiqad man wa huwa utawi mutalab pisan nggih. Nyampur. Haramun niku haram. Walau syakalan lamun mamang sapa man al waqa'at nata tumiba apa niyatuhu niyate man qoblal fajri ing dalam sedurunge fajar au ba'dahu utawa sause fajar lam yasihha mongko ora sah apa niat li'annal asla karena teman sedune asal usulnya ada muku iha iku ora anane tumibane niat lailan ing dalam waktu wengi idil aslu nalikane al aslu ang asal fi kulli hadis ing dalam saben-saben perkara kang anyar fi kulli hadisin takdiruhu apa kira-kirane asal bi akrobi zamanin kelawan jarake mongso bi khilafi ma kelawan sebab khilafi perkara launawa lamun niat sapa man wasakalan nuli mamang sapa man hal tolaa fajru aula ana toh meletek utawa muncul al-fajru apa fajar aula atau ora summa nawanuli niat sapa man fa innahu mongkostune man yasihu iku sah li tarot dudin krana bulan baleni bin niati ing dalam niat. Oke, mantap. Wah, persiapan dia nih. Moga ya. Ya, baik sekali ya. Jadi
karena tadi ada garis bawahnya niat itu harus di dalam hati. Jadi ini ada penjelasan yang menarik ya, saya kira dari Syekh Nawawi Banten ya. Jadi kalau ada orang niat puasa dan itu dilakukan fi asna'is sholah yang dalam tengah-tengah sholat ya, umpamanya ya, niat puasanya sah. Jadi misalnya ada orang sholat tarawih gitu, terus apa? Karena imamnya mungkin sholatnya di Masjid Haram ya, imamnya lama sekali baca suratnya sehingga bengong dia, terus sambil niat, ya Allah saya niat puasa besok, niatnya pas sholat itu boleh ya, karena niatnya di dalam hati. Nah kalau pas sholat terus dia niatnya pakai mulut malah batal sholatnya. Tetapi karena dilakukan di dalam hati, maka tidak membatalkan. Dan itu malah sah. Jadi, ini karena memang hubungannya ini adalah di dalam hati. Lucunya ulama-ulama dulu itu ini ya, prediksinya ini menarik gitu loh. Jadi yang kemungkinannya itu menarik. Imam Az-Zayati ini berkata, Imam Az-Zayati itu yang punya kitab apa namanya, dia ini sering dikutip juga oleh Fathul Mu'in ya. Jadi kalau kita baca redaksi yang diambil Mbah Nawawi ini mirip sekali dengan apa yang dikutip di dalam kitab Fathul Mu'in ya, karena Fathul Mu'in itu disarai I'anah at-Thalibin itu satu kurun ya dengan Mbah Nawawi Banten secara usia dan secara pertemanan, jadi sangat familiar ya. Redaksinya sangat mirip ya. Ini Imam Zayati berkata, kalau ada orang niat ya di awal malam pertama bulan Ramadan, ya, niatnya itu kan biasanya kalau kita niat kan puasa hanya untuk esok hari. Nah ini kalau ada orang niat, ya Allah saya niat puasa seluruh hari di dalam bulan Ramadan. Jadi niat puasa seluruh hari di bulan Ramadan, kata mazhab Syafi'i ya, lam yakfi li ghairil yaumil awal. Itu tidak sah kecuali hanya untuk hari pertama. Jadi kalau ada niat, misalnya kita niat di hari pertama itu, jadi kita niat puasa besok sekalian niat puasa seluruh hari ya di dalam bulan Ramadan menurut mazhab Syafi'i ya. Kayaknya ada niatnya sendiri ya. Iya, itu makanya sering kita baca juga ya. Ya, itu makanya ada istilah taklid. Jadi itu misalnya niatnya begini. Nawaitu shaumi jami'i ramadhana, ya, terus ada taklidan. Imami Malikin begitu. Ya, itu bisa ya. Fardhul lillahi ta'ala. Jadi ada niat puasa seluruh hari taklidan ya. Karena taklid dengan Imam Malik ya. Jadi ada bahasa taklid di situ. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i itu hanya untuk hari pertama sahnya, tetapi niat yang demikian itu tetap disunahkan ya, tetap yang bagi prayoga ya, dianjurkan. Apa tujuannya? Liyahsulalahu shaumul yaumil ladzi nasiyan niyata fi indamah. Jadi kalau ada hari-hari yang lupa, karena kita manusia, kadang-kadang kalau kita sholat tarawih kan niat bersama ya, kalau kan kebetulan tarawihnya nggak jamaah lah, pas sahur lupa niat. Nah, ini menurut Imam Malik puasanya tetap sah dengan syarat di hari pertama kita niatnya apa? Untuk puasa 1 bulan penuh. Jadi begitu. Makanya ini di garis bawah ya, nanti di bawah ya. Jadi kalau mau niat begitu harus ditambahi niat taklid. Jadi kalau menurut Imam Malik ini boleh ya. Jadi kalau niat puasa 1 bulan penuh ya diwakili dari hari pertama itu, nanti bisa mewakili jika ada hari yang kita tidak ingin. Atau disunahkan juga mengikuti mazhabnya Abu Hanifah ya, kama yusannu lahu ayyan bi awwal yaumil nasiyah. Jadi kalau kita misalnya apa namanya hari ini, misalnya hari ini hari apa ini ya, Minggu ya, Minggu ini kita tidak niat tadi malam misalnya.
tiba-tiba kita ingatnya sudah adzan subuh. Ya. Adzan subuh itu kan sudah masuk waktu ya, sudah masuk waktu hari ya, di mana kita harus imsak ya. Ya sudah kalau kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, niati saja di waktu subuh adzan itu kalau malamnya nggak niat, niati saja. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i kan nggak sah ya karena niat itu harus di waktu malam. Ini khusus puasa fardu. Kalau puasa sunat beda lagi ya. Ini khusus puasa fardu. Niat itu apa namanya? Boleh kalau kata Imam Malik ya, ketika lupa itu termasuk sudah diwakili ketika pertama kita niatnya begitu. Tetapi kalau Imam Syafi'i enggak diangkat ya. Atau seperti Imam Abu Hanifah, kalau ada orang lupa niat ya dan sudah masuk waktu pagi ya, kalau puasa fardu itu boleh saja langsung niat seketika. Jadi misalnya Allahu Akbar, belum niat langsung saja aku niat puasa hari ini ya Allah, puasa Ramadan hari ini ya Allah. Sudah. Boleh bahasa Indonesia ya? Boleh lah, karena niat itu di dalam hati, nggak pakai bahasa Arab. Jadi justru yang pakai bahasa Arab itu nanti sunnahnya tadi. Pakai bahasa Arab lisannya ya, tapi kecuali kalau orang Arab ya di hatinya tetap pakai bahasa Arab. Ya. Kalau kita orang Indonesia ya di hatinya pakai bahasa Jawa, bahasa Madura. Enggak, kalau diajarkan di MI atau di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah itu kok yang bahasa Arab, enggak yang bahasa Indonesia. Iya, tetapi kan ini apa kalau di sekolah mereka itu kan diajari maknanya. Oh. Jadi begitu nawaitu somagodin itu hatinya mengeretek nawaitu somagodin. Jadi entah pakai bahasa Arab, Indonesia atau Inggris begitu, yang penting hatinya itu nawaitu somagodin ya, saya niat berpuasa besok begitu. Itu yang penting di dalam hatinya adalah menghadirkan niat di dalam hati. Nawaitu somagodinnya dengan lisan itu kan apa hanya mengantar ya, mengantarkan. Jadi ini bahasanya Mbah Nawawi atau Imam Zayadi yang dikutip Mbah Nawawi itu adalah dianjurkan di hari pertama itu niat begitu, agar kalau sekali lupa itu kita bisa langsung konversi Malik, atau kalau lupanya itu malah belum niat sama sekali ya, padahal ini sudah masuk subuh ya, kita bisa ikut Abi Hanifah. Tetapi ada syaratnya nanti. Syaratnya niatnya adalah taklid ya, ikut dengan mazhabnya Abu Hanifah. Kalau kita lupa ya, atau ikut dengan mazhabnya Imam Malik kalau kita ingin puasanya yang kita lupa itu apa namanya sudah dianggap dengan niat di awal ya, niat semua puasa. Ini khusus untuk puasa fardu ya. Kalau puasa sunat nanti hukumnya lain lagi, lebih mudah ya. Jadi Abu Hanifah tidak membedakan antara puasa sunat dan puasa fardu ya. Itu semuanya sangat-sangat memungkinkan. Jadi misalnya pokoknya hari ini saya karena nggak sahur jadi lupa puasa ya, lupa niat puasa. Tiba-tiba sudah pagi-pagi karena bangunnya agak siang, itu subuhnya juga agak telat. Niat puasa pemenang sholat subuh ya. Udah niat puasa saja seketika, asal syaratnya nanti ya. Makan belum minum itu aman. Kalau kita nanti puasa sunat nanti di belakang kayaknya ada penjelasannya atau enggak ya, saya lupa. Kalau kita puasa sunat misalnya hari Senin, tiba-tiba kita pagi-pagi itu nggak makan, nggak minum ya, belum ada yang masuk yang membatalkan puasa itu, terus sudah jam 9 ini, aduh daripada aku makan tak niatnya puasa aja, itu boleh ya kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa fardu harus ini apa di waktu malam. Terus ya syaratnya harus taklid ya. Kalau tidak taklid ini menjadi masalah ya. Karena mencampur adukkan ibadah. Jadi kalau kita mau taklid itu satu qodiyah itu ya sak bonggol, misalnya kita wudhu mau ikut Imam Malik ya, berarti syarat-syaratnya wudhu, rukun-rukunnya wudhu, perkara yang membatalkannya wudhu ikut Imam Malik. Jadi satu qodiyah ya. Jadi kalau paket ibadah gitu. Nggak boleh misalnya
syaratnya pakai Imam Syafi'i, batalkannya pakai Imam Malik. Itu nggak boleh. Itu namanya comot-comot yang enak-enak misalnya gitu kan. Nggak boleh. Tapi seperti nopo niku. Contohnya misalnya yang enak ini seperti nyomot nopo niku. Contoh kasus ibadah nopo. Misalnya begini ya, kalau kita haji itu kan misalnya sangat sulit untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis, begitu kan misalnya. Nah, kalau kita mengikuti mazhab itu ya tentang wudhunya kita semuanya ikut mazhab itu, begitu. Tidak boleh engko nek wudune nganggo mazhab Syafi'i, engko sing batalake wudhu melu mazhab lain. Nah, itu jadi satu qadhiyah itu satu paket, maksudnya satu paket ibadah. Jadi mulai syarat rukunnya itu sampai yang membatalkannya ikut sana. Jadi tidak boleh ibaratnya jus jambu dicampur dengan jus alpukat, nanti kacau jadinya. Nah, makanya diibaratkan di ibadatin fasidah fi i'tiqadi. Bumbu gulai dicampur bumbu rawon. Itu kayak bubur suro ya. Oke. Terus walau syakka waqa'atnya. Kalau ada orang syak ya. Jadi ada tingkatan di dalam ragu ya. Pertama waham. Waham itu dominasinya antara yakin dan tidak yakinnya lebih banyak tidak yakinnya. Itu waham. Misalnya saya ini tadi sudah sarapan belum ya misalnya. Itu kalau antara yakin dan tidaknya itu lebih kuat, lebih dominan tidak yakinnya, waham. Tetapi kalau 50-50, syak. Nah, ini syak ini 50-50. Sudah niat atau belum? Nah, ini 50-50. Kalau dhon, ya, itu yang dominan adalah yang sudahnya. Ya, yang yakinnya. Ya, yang yakin. Itu dhon. Makanya dhon itu tergantung dhonnya siapa ya. Kalau dhonnya ulama, ya itu masuk derajat di bawahnya ilmu. Kalau dhonnya ulama. Kalau dhonnya kita ya gosip itu. Makanya inna ba'dhu dhonni itsmun ya. Jadi yang dosa itu tidak semua dhon ya, sebagian ya. Jadi sebagian ini biasanya cara mengelaknya santri ya. Yang dosa kan sebagian dhon. Ini dhon yang enggak dosa. Tapi husnudzon ya pripun iki? Yang husnudzon yang enggak dosa, yang suudzon yang dosa. Nah, kalau ada orang syak, ini syak berarti 50-50 ya. Apakah niatnya itu sebelum subuh atau malah setelah subuh? Ini kalau dia posisi syak, aku kok 50-50 gitu. Aku tadi niatnya itu sebelum subuh atau setelah subuh ya. Ini enggak sah. Karena ada kok itu. Enggak pas posone apa enggak sah niate nih? Ya enggak sah niate tur enggak sah posone. Malah sarapan sisan. Ya, itu kode etiknya nanti ada di belakang ya. Oke. Ini tentang niat ya. Jadi karena ada kaidah al aslu al adamu kan begitu ya, ada al aslu al adamu. Al aslu al adamu itu ya kalau begini. Aku ki wis ragu iki. Masuk isya lah, aku mau wis maghrib apa urung. Nanti tinggal keadaannya masih pakai sepatu ya, masih pakai tas, masih pakai jas dan kayaknya belum ada tanda-tanda ke musala masjid, berarti belum gitu kan. Kecuali kalau biasanya kalau sudah pakai baju begini sudah maghrib. Nah, ini kok tiba-tiba pas ragu dan pakai baju itu ya berarti sudah. Tetapi kok misalnya masih pakai sepatu, masih pakai kaos kaki kok bilang aku ragu, sudah sholat maghrib apa belum ya? Ya belum. Karena itu al-aslu al-adam. Idil aslu fi kulli syai'in ya. Idil itu karena ya. Jadi kalau idza di dalam itu karena asal dari sesuatu yang baru itu dianggapnya dengan waktu yang terdekat. Jadi saya ini misalnya kan sudah azan ya, sudah azan subuh. Saya sudah
tadi itu niatnya sebelum atau sesudah subuh ya? Kok ragunya malah begitu, berarti belum niat. Ya. Harusnya ragunya begini, saya sudah niat atau belum? Nah, itu masih mending. Kalau ragunya saya niatnya sebelum subuh atau setelah subuh ya, itu malah. Berarti ambil yang waktu terdekat ya. Beda dengan kasus ini, bihila fima launawa wasyakka. Beda dengan kasusnya ketika dia sudah niat baru ragu. Ini kan kasusnya dia itu pertanyaannya, aku ini niatku sebelum subuh atau setelah subuh. Nah, berarti kan dia ragu. Berarti malah belum terjadi. Artinya tadi malam dia nggak niat begitu loh. Beda dengan orang yang ini sudah niat ya. Cuman ketika dia niat itu kemudian dia ragu. Ini sudah masuk subuh atau belum ya? Nah, ini kan beda pertanyaannya dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama itu kan niatku tadi sebelum subuh atau saat subuh atau setelah subuh. Yang kedua ini dia nyata-nyata sudah niat, cuma dia kemudian menjadi ragu. Kok sudah ada adzan ini? Cuma niatnya sudah sebelumnya. Terus dia ragu. Niatku ini apakah sudah subuh atau belum? Itu sudah terjadi dan ini tidak masalah ya. Kalau kejadiannya begini kemudian dia niat lagi, ini kan yang karena niat yang kedua ini karena membalas ragunya tadi itu sah ya, karena sebenarnya dia sudah pertama niat dan diulangi lagi. Jadi yang kedua itu mengapa dianggap sah? Karena dia sejatinya hanya pengulangan ya. Jadi yang niat awalnya itu masih berjalan, cuma dia ragu. Aduh, ini tadi itu sudah niatku tadi itu sebelum subuh atau gimana gitu ya. Terus kemudian dia niat, itu sah. Karena ini adalah hanya mengulang. Monggo iya lanjut iya. Oke. Ini tadi yang perlu kita mungkin perkara-perkara lain ya. Ini kan kalau puasa kan niatnya tadi kalau ragu waktunya setelah subuh atau sebelum subuh diambil yang terdekat. Nah, contoh lain misalnya ada sholat ya. Sholat itu aku wis ping pindho apa ping telu ya. Nah, itu diambil yang terbanyak apa tersedikit nih rokaatnya. Ya, itu diambil yang tersedikit. Karena kalau kita ambil yang tersedikit, itu kan bisa lebih sah. Jadi ada kaedahnya itu. Kalau ada orang ragu ya, apakah sholat saya ini 2 rakaat atau 3 rakaat, misalnya sholat isya kok ragu ya, berarti dianggapnya 2. Kalau dia dianggap 2 itu lebih sah ya. Jadi ini memang ragu ini penyakit ya, penyakit godaan setan. Jadi ya nggih niku asal usulnya niku ibadah masih digoda untuk ragu. Kadang-kadang ragunya begini, sholatku diterima apa enggak? Itu kan keterlaluan setan itu memang. Kalau ragunya hanya lupa, aduh ini berapa rakaat itu masih mending. Kalau kadang setan yang paling parah, ya sholat baik-baik dia datang, wah sholatmu rak ditompo, dia kan bilang begitu ya setannya. Waplok wae, waplok datang. Wah sudah sholat masih dianggap diragukan diterima apa enggak ya. Jadi kalau termasuk kalau kita ragu yang banyak dan sedikit diambil yang sedikit. Nggih. Nek ragu napa niku wah aku mau ragu wis sahur apa durung ya. Itu angel. Oh, ragu durung berarti manganeh. Jadi memang kaedah ini kan beragam ya. Jadi kaedah fikih kan memang beda dengan usul fikih ya. Kayak al-aslu al-adamu ini dia adalah kaedah fikih. Jadi kalau kaedah fikih itu dia hanya ada banyak kasus fikih ya, kemudian disatukan di dalam satu rumus ya, semacam itu. Artinya banyak hal yang dikecualikan juga dari kaedah semacam itu. Beda dengan kalau usul fikih itu kan kaedah di dalam pengambilan sumber hukum ya. Kalau kaidah fikih itu adalah misalnya ada
ada 40 kejadian hukum, kemudian kasusnya mirip dan ini kemudian dikompilasi dalam satu rumus. Nah, itu kaidah hukum. Seperti ada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Ragu ini aku ini sudah batal belum ya wudunya begitu kan? Ya betul nih. Kadang-kadang misalnya waktu maghrib kita sholatnya kan waktu maghrib sedikit itu ya, kadang kan kita seringkali satu wudhu cukup ya, cuma kadang kita mau isya itu ragu, goda setan lagi. Aku sudah batal belum ya? Belum, jadinya dihukumi belum karena hakikatnya dia sudah berwudhu. Ini kan secara zahir karena dia masih dalam pakai baju yang begitu, kecuali kalau dia habis sholat maghrib kemudian masuk WC terus ada tanda-tanda yang tidak meyakinkan kalau dia masih wudunya ya. Tetapi kalau masih habis sholat masih wiridan, masih di dalam masjid gitu ya, atau minimal kerokokan ning emper masjid lah. Ya, itu kan biasanya kan ya secara umum kan orang belum batal ya, apalagi waktu maghrib sangat sangat pendek ya. Jadi kaidah ini kan karena dia kaidah mengeneralisir banyak kejadian hukum disatukan ya. Ini ada sesuatu yang dikecualikan, tentu ada yang dikecualikan. Jadi ini li'anal asla adamu wuku'iha ini kan juga al aslu al adamu itu adalah kaidah fikih ya, bukan qawaid usuliyah. Jadi itu. Secara umum makna dari kaidah ini napa nih? Al aslu al adamu. Yeah. Jadi yang dianggap di dalam hukum asal ya, kalau kita ragu sudah melakukan atau belum ya, itu berarti belum. Oh, enggak. Tetapi kelanjutan ini kan nanti kita sudah melakukan sesuatu, kemudian yang sudah kita lakukan ini apakah sudah batal atau belum itu kan urusannya lain. Tapi kan sudah dilakukan ya. Jadi kalau kita ragu misalnya, aku sudah membayar fitrah belum ya? Berarti belum. Kecuali begini, misalnya dia sudah bayar fitrah itu, kemudian zakat fitrahku ini tadi sebelum Idul Fitri atau setelah Idul Fitri ya, nah itu berarti sah, karena itu umumnya dia lakukannya sebelum sholat Idul Fitri kan. Iya. Jadi hukum asal ini memang kaidahnya banyak sekali ya, termasuk hukum asal muamalah yang dihukumi ibahah. Itu kan sangat-sangat general begitu ya, hampir semuanya masuk di situ. Hukum asal ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Oke, ada monggo dari Bapak Ibu yang lain atau teman-teman pengen bertanya terkait ini, kayaknya luas untuk ini niat menentukan ibadah atau tidak tadi, atau menentukan ibadah atau tradisi ini. Yang pertama ya, rukun yang pertama ini sangat krusial gitu. Dan kalau fardu itu di dalam niat itu perlu ditegaskan ya. Kalau puasa fardu itu yang pertama niatnya harus di waktu malam ya, harus tabiitun niat atau meleake niat di waktu harus sebelum subuh ya. Makanya niatnya kan nawa itu soma godin, ada soma godin, puasanya kan besok ya. Setelah puasa besok itu berarti niatnya kan malam. Nah, terus yang kedua ta'yin ya, disebutkan puasanya apa itu kalau puasa fardu. Jadi tidak cukup misalnya saya besok niat puasa wajib, itu tidak cukup ya, harus diniatkan besok puasa Ramadan. Nah itu, atau lebih lengkap Ramadan tahun ini ya, itu lebih lengkap lagi. Jadi rukunnya itu niat ya. Cuman ketika niatnya ini puasa untuk
fardu ada syaratnya lagi tambahan. Kalau puasa sunnah ya itu tidak disyaratkan misalnya niatnya di waktu malam ya seperti itu. Tapi kalau puasa wajib, puasa fardu di dalam mazhab Syafi'iyah itu disyaratkan dua tadi, yaitu niatnya di waktu malam, yang kedua disyaratkan ta'yin ya, menyebutkan apa ini puasanya, jangan-jangan puasanya kafarat ini. Ya, kafarat karena tidak kuat memerdekakan budak itu kan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kan efek dari melakukan sesuatu itu kan. Kemudian kena kafarat puasa 2 bulan. Waduh. Aduh. Setelah Ramadan selesai, Syawal langsung lanjut. Syawal dan Dzulqa'dah. Waduh. Apa puasanya ini? Wah, puasa kafarat. Itu harus disebutkan puasa kafarat. Meskipun sebab kafaratnya nggak disebutkan. Misalnya, si A, oh ya Allah, saya besok niat puasa kafarat hanya karenamu. Itu sudah cukup ya. Tidak usah disebutkan fardu itu nggak apa-apa. Ya, karena itu otomatis fardu. Tetapi nggak sah kalau hanya ya Allah besok saya puasa wajib itu nggak sah ya. Tapi kalau sudah disebutkan kafarat itu sudah sah. Meskipun tidak disebutkan ya Allah saya besok niat puasa kafarat membayar kelakuan saya yang kemarin itu nggak usah begitu itu sudah cukup ya. Niatnya double pun ini kan misalnya besok Senin. Ramadan sekalian poso Senin. Nggak usah puasa sunatnya ikut ya. Niatnya satu aja. Poso sunnah sekaligus bayar apa gitu kemarin. Kemarin kan ada kodok itu. Niati kodoknya aja. Ya ada banyak kaul ya masalah begini ini. Jadi kalau ada fardu dan niat apa sunat, diambil fardunya, sunahnya itu otomatis ikut ya. Otomatis ya. Otomatis ikut. Jadi nggak usah apa namanya. Makanya bahasa kalau di kampung-kampung itu ya boleh puasa Senin Kamis plus kodok boleh, jawabannya kan begitu ya. Artinya kok diniati kodok wae, kok puasa Senin Kamisnya ikut ya. Jadi kalau kita ikut pendapat ini, berarti dia itu kategorisasinya tidak boleh mencampur adukan ibadah. Berarti itu ya makmun. Apa namanya kalau puasa kodok lebih baiknya dilakukan pada puasa sunnah berarti ya. Ben double. Wah, cocok. Dilakukan di sekalian napa niku nggih. Bulan napa niku biasanya kan sunah kan poso Rejeb ya. Kan double. Kodok sing poso ini kan untuk Rejepe gitu ya. Rejepe pas dino Senin. Wah, double piro nih? Yang nggak bisa itu kalau yang 2 bulan tadi itu. Oh iya. Karena harus berturut-turut ya. Jadi Sabtu ya kudune poso, Minggu ya poso. Itu kalau 2 hari berarti 2 kali 2 bulan berturut-turut. Hitungannya. Enggak, dia 2 bulan berturut-turut harus nyambung, nggak boleh terpisah. Enggak, kalau melakukannya kesalahan 2 kali. Oh iya. Itu kan bertingkat ya. Pertama memerdekakan budak. Berarti ini memerdekakan budak kan bagi miliarder ya. Miliarder lah. Bagi sultan. PNS ya puasa lah 2 bulan. Kalau bagi orang yang sudah tua ya nggak kuat puasa terus nggak miliarder juga ya kasih makan it'amu sittina miskinan, kasih makan 60 buat orang. Makan sendiri nggak bisa masuk ngasih it'amu sittina miskinan ya. Bayarkan anaknya begitu kan bisa. Artinya kalau nggak mampu, artinya kalau orang tua kan nggak kuat puasa ya, misalnya sudah tua renta terus nggak tahu sudah puasa nggak kuat begitu, itu kan bisa ngasih makan 60 orang miskin, berarti 60 ini kan sebagai ganti bahwa satu harinya 1 mud ya.
Monggo Pak Teguh lajeng maos niki. Monggo. Kau nyimak wae aku nyimak. Oke, niki cukup dalam niki mangke. Niki tesih sambungannya napa ya? Ini masih menjelaskan tentang apa? Niat, masih niat niki. Masih niat. Oh, nggih. Sekalian mawon tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu utawi pengendikane niki berarti niki nggih musonef nggih. Nawawi Al-Bantani bil fardhi ing dalem poso wajib khoroja. Khoroja ini bermakna kecuali ya. Iya, betul. Kok menduga kok. Minhu. Bihi an-naflu kok poso sunah. Fayakfi mongko cukup bihi ing dalem wong an niatun apa niat. Ini Pak ini di belakang binahari ing dalam waktu rino. Cukup untuk sholat poso sunat itu niatnya di siang hari. Qobla zawali tetap sedurunge lingsire srengenge. Isyartin tifa'il munafi kelawan syarat intifa'il munafi nyegah perkara kang den larang. Qoblan niati ing dalam sadurunge niat kaaklin kaya dene mangan wajimain lan jima wa kufrin lan kufur wa haidin lan haid wa nifasin lan nifas wa junubin lan junub wa illa lan lamun ora mengkon-menong kabeh ya monggo ora mau intifa'il munafiq qoblan ya fala yasihu monggo ora sah apa asaumu somo poso. Qala fi sarhil manhaj qala dawuh dan musnad fi sarhil manhaj dalam sarah manhaj fakot dakhola mongko teman-teman wis wajibaken nggih niki Masuk rumah. Masuk rumah ya. Oh, fakot dakhola rumah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah ing atase Aisyah data yaumin ing dalem dina iki faqala sapa faqala mongko nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi hal indakum syai'un ana toh bagi apa swiji-wiji dadi duweni swiji-wiji kolat jawab sinten Aisyah la ora ana kola dawuh sinten Kanjeng Nabi fa inni mongko temen sedune ingsun idan krana asumu poso sapa ingsun sinten ingsun kolat dawuh sinten Aisyah wa dakhala lan mlebu alaya ing ingsun yauman ing dalem dina akhara kang liya faqala uli dawuh sinten Kanjeng Nabi a'indakum syai'un qultu na'am ya qala nuli dawuh ida mongko saknalika uftiru batalaken sinten ingsun wa ing kuntulan lamun ana sinten ingsun faratu iku poso fardu sinten ingsun asauma ing poso rawahu daraqini wal baihaqi nggih pun oh malih niki wa kharaja bil munafi lisaumi ma la yunafi wa kharaja lan metu bil munafi kelawan perkara kang nyegah lisaumi maring poso ma la yunafi ma ku perkara la yunafi kang ora nyegah
Yunafihi kang ora nyegah ing mah. Monggo iki. Menawi wonten sing pun dikoreksi kata-katane. Bagus. Jadi ini mensarai kata fil fardhi kan tadi kalau di kitab Safinahnya kan ada apa ya? Bahasanya kan niyatun lailan likuliyatin fil fardhi begitu ya kan. Ada fil fardhi. Jadi diwajibkannya niat di waktu malam setiap hari ya. Itu adalah khusus di dalam puasa fardhu. Makanya kharaja bihin naflu dikecualikan dari ini adalah puasa sunnah ya. Dalam puasa sunnah itu cukup atau boleh niat di siang hari. Ini kasusnya ya kayak tadi ya. Sholat subuhnya telat sehingga nggak sahur ya. Akhirnya pagi-pagi bangun. Aduh, saya belum niat tadi malam. Nah, itu kalau puasa sunnah niat seketika malah boleh ya, asal bisa. Syaratnya apa? Tidak adanya hal yang membatalkan puasa sebelum niat. Syaratnya sebelum niat dia belum ngopi, belum ngerokok ya. Ya kalau bangun-bangun langsung ngopi ngerokok lah. Karena belum sarapan, waduh tak niati puasa nggak boleh ya. Entek rokok sebungkus misalnya gitu kan. Jadi kalau dia sudah makan, sudah jima atau tiba-tiba kufur ya. Jadi misalnya subuh dia itu masih syahadat ya. Artinya masih Islam. Tiba-tiba pagi entah karena faktor politik atau apa misalnya paslonnya kafir terus dia sangat ngefans terus ikut kafir ya. Itu berarti nggak boleh ya karena dia sudah tidak atau tiba-tiba haid datang atau nifas atau gila ya, gila ini kan nggak wajib ya. Kalau dalam keadaan kafir haid nifas. Wajununun iki mau ya. Sorry, macane ra kurang teliti. Wajununun lan edan ya. Nah, itu kan memang saudara itu. Kadang-kadang junub itu kan rada junun sedikit. Lagi kok dhuwure ana jima kok ana junub. Maksudnya piye? Sing maca sing keliru. Ini loh itu. Imam Az-Zayyadi ya, Hasyatul Az-Zayyadi ala manhajitullah. Ini dia mengambil dari keseharian Nabi. Jadi Nabi itu sangat enjoy saja masalah puasa sunnah ya. Beliau dakhola ini masuk rumah loh, maksudnya bukan dukhul yang lain loh. Lagi mau kok loh. Ini kok langsung mengerucut ya. Ini kan yang membedakannya istilah dakhola lama dan dakhola baru ini. Itu pernah membuat Raja Fahd tertawa terbahak-bahak ya. Padahal Raja Fahd itu terkenal nggak pernah senyum. Dan sampai Gus Dur itu dapat surat kaleng dari warga Arab gara-gara senyum Raja Fahd. Ceritanya saat itu Gus Dur ke Mekah terus ketemu Raja Fahd terus dia bilang, Raja jangan mau diakali sama bahasa Arabnya orang Jawa. Karena bahasa Arabnya orang Jawa, kiai-kiai pesantren, santri itu bahasa Arab kuno, bukan bahasa Arab baru. Apa contohnya kan begitu? Contohnya gampang. Itu kan kalau masuk tol itu kan ada pintu keluar sama pintu masuk. Itu yang kalau pintu keluar kan nggak boleh masuk, itu tulisannya mamnu'ud dukhul kan begitu kan? No entry. No entry. Nah itu kalau sama kiai-kiai kampung itu dimaknakan mamnu'ud dukhul ya nggak boleh gitu. Kemudian dia bilang orang Arab ini memang orang nggak waras. Sampai dilarang dukhul di sini, masa dukhul?
Ya. Nung dalan kok ya jelas tuh. Makanya sampai Raja Fahad kemudian tertawa ya dan membuat surat kaleng ke Gus Dur mengucapkan terima kasih ya telah membuat raja kami tertawa. Jadi suatu hari Rasulullah masuk rumah ya di rumah Aisyah bertanya ada sarapan nggak gitu kan? Nggak ada, ya wis tak puasa saja. Fa ini idzan asumu. Idzan itu artinya idza kana laisa indakum syai' ya, ketika tidak ada sesuatu fa asumu. Jadi makanya aku puasa. Tapi dari yang ngoten nggih. Takoni nggih. Enak ditakoni, ana sarapan ora? Ora ana. Ya wis tak poso. Poso ya, becuk iki. Jawabannya itu enak ya. Kalau kita kan dikasih uang nggak masak-masak. Wah, ini toladan yang luar biasa deh. Ketika pagi-pagi kita lapar, cari di dapur, masa apa? Orang masak, ya wis tak poso. Ya, misalnya ini kan habis panen begitu kan, habis panen padi atau panen bawang gitu kan. Pagi-pagi makan apa ini? Ya sekono makan bawang. Ya wis tak poso lah. Tapi di saat yang lain Rasul ketika masuk rumah dan ditanya ada sesuatu yang bisa dimakan nggak? Oh ada. Ya wes aku gak sudah poso mangan baik. Wah, itu anu ini karena puasa sunnah. Jadi Kanjeng Nabi kan membuat hukum ya. Sebenarnya peristiwa-peristiwa semacam ini peristiwa di nama Nabi itu asyari ya. Nabi itu kan asyari, Nabi dan Rasul itu asyari. Punya hak prerogatif membuat syariat itu Kanjeng Nabi dan jadi dalam hal ini Nabi sejatinya sedang mengajarkan ibadah ya. Puasa sunnah itu sangat-sangat mudah dan tidak ribet kira-kira begitu. Dan tapi kalau seolah-olah nih nek iki musim kedua iki mau ditanya apakah ada sarapan, ada ya wis tak mangan ora sido poso, padahal apakah mungkin sebelum fajar itu sudah niat poso, ternyata golek sarapan, oh no ya wis tak batalno, ini pripun? Ya ini berarti sebelumnya boleh jadi niat sudah niat puasa dan boleh jadi belum. Dan jadi kalau niat puasa sunat itu nggak apa-apa. Malam sahur ya, sahur besok puasa Senin. Tiba-tiba masuk kampus ada syukuran soto misalnya. Nggak jadi. Ada Jumat berkah biasanya. Ada Jumat berkah. Kalau diskusinya FST Jumat mungkin ya. Kalau di FUHUM hari Rabu berkah misalnya. Waduh, sudah puasa terus ini setengah 12 kok ada rawon keluar. Nggak jadi ya nggak apa-apa kalau sunnah ya. Oh nggak apa-apa nih, buatan istilahnya makruh atau apa. Cuma ya nggak dapat pahala kan kemudian. Nggak dapat gitu, setengah hari bisa. Ya, untuk dapat pahala ini niat sahur, niat puasa itu kan sudah dapat pahala kan. Tapi puasanya sendiri kan nggak jadi ya. Tetapi untuk dia niat puasa itu sudah dapat pahala dan karena sahur itu juga ibadah ya, sunnah ya. Sudah dapat pahala dia. Tapi asal kita tidak niat gelo setan tok ya misalnya. Wah, aku tak niat sahur godani setan kok aku tak mangan ya. Engko setane wis ngerti mana berarti idene setan niku. Nah, ngaten nih, misalnya niki kan seolah-olah niku yang poso yang bertanya. Kalau biasanya kan gini, kalau sunat ternyata kita mertamu gitu, terus dipaksa makan. Ayo makan, ini sudah dipersiapkan. Terus ya wis tak mangan, terus dilanjutno. Ada yang kaul membolehkan, ada apakah itu benar nih Gus? Iya, jangankan sunnah ya, wajib pun. Jadi syarat kan yang namanya puasa itu al-imsaku anil muftirat ya. Menahan diri dari yang membatalkan puasa itu syaratnya adalah dalam keadaan ingat ya, tidak lupa.
Yang pertama. Kedua, dalam keadaan tahu ilmunya, bukan jahil. Ya. Yang ketiga, dalam keadaan sadar dan bisa bukan terpaksa dan bukan karena memang betul-betul pilihan. Jadi misalnya makan, minum itu pilihan, bukan karena terpaksa. Kalau sudah ada unsur dipaksa, tidak batal. Oh, tidak. Jadi ini yang menarik. Kalau dipaksanya cuma ngopi kan biasa ya. Ayo ngopi, mosok ora gelem ngopi, tak gaweno kopi. Misalnya kita ini suatu hari ditahan di penjara Eropa gitu kan. Ramadan kita puasa, tiba-tiba kita digodain. Karena ada muslim satu yang puasa, ayo wajib ngopi begitu kan. Enggak batal. Jadi itu kalau dipaksa, tetapi karena ini dipaksa ya kalau dipaksanya 1 gelas ya cuma 1 gelas, jangan nambah 2 gelas. Misalnya kita dipaksanya 1 gelas ya, yaitu jangan dipaksanya 1 gelas kita minumnya 3 gelas. Ya enggak. Yang maksa niku yang punya yang tuan rumah lah. Monggo. Ini untuk dalam rangka menghormati. Kalau paksaan ini tidak masuk paksaan itu ya. Kalau paksaan ini kan paksaan penghormatan ini. Bukan kategori paksaan yang tadi. Kalau paksaan itu paksaan yang bisa pokoknya mau nggak mau harus ya. Kalau paksaan orang puasa dan ini kan berarti yang maksa ini kan paksaan penghormatan namanya. Ya kalau itu ya mending kita disunahkan membatalkan saja, menghormati yang punya rumah. Ya ini kalau ini mungkin kasusnya tiap orang beda-beda ya. Kalau yang hanya puasa rutin, rawatib Senin Kemis, itu ya disunahkan dibatalkan saja, menghormati. Apalagi kalau yang ngasih makan gurunya itu kan barokah ya, iman ya begitu. Tapi mungkin bagi orang lain yang punya tradisi puasa tiap hari begitu kan, apalagi kalau dia menganggap dibatalkan sehari, batal mengulangi lagi ya, itu kan ekstrim ya, itu kan kasihan. Betul. Istilahnya sudah memang wiridannya itu puasa gitu. Kalau kita ikut mazhab itu aja, tidak usah membedakan yang dipaksa penghormatan dan dipaksa seperti tadi itu ya. Itu mazhab nopo nih Guy? Ya ini mazhab gado-gado ini yang terakhir. Ya jadi kalau dalam puasa fardu pun kalau dipaksa, jadi nanti di belakang itu ada ya, karena istilahnya di matan itu ada istilah zakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'zurin. Jadi dalam tidur ya. Misalnya kita itu tidur terus ngelindur itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngelindur ya. Ngelindur itu ya. Terus tiba-tiba ngomong kadang-kadang begitu itu apa? Ngigau ya? Iya, ngigau. Misalnya ada orang ngigau itu kan nggak sadar ya. Nah ini ada orang tidak ngigau, tiba-tiba tidur, bangun, makan, begitu kan. Terus tidur lagi dan dia nggak sadar. Itu tidak membatalkan puasa. Sama karena dulu di pondok ada orang ya, dia itu ngelindurnya sholat. Jadi dia itu tidur ya, posisi tidur, tiba-tiba bangun langsung sholat tanpa wudhu, tanpa apa, tidur lagi. Ada. Ya. Jadi kalau ada orang makan dalam kondisi semacam itu tidak membatalkan misalnya. Itu yang pertama, sadar ya. Yang kedua, tahu ilmunya. Jadi ya tahu ilmunya kalau makan itu membatalkan puasa ya. Artinya ini muslim yang sudah terdidik ya. Kalau mu'alaf kemudian nggak tahu ya, puasa kok makan, minum, tidak batal. Dan yang terakhir adalah mukhtaron itu dalam keadaan boleh memilih ya. Jadi boleh memilih antara makan dan tidak makan, dan kita memilih makan, berarti batal. Kecuali kalau dipaksa oleh sistem yang hegemonik, maksudnya dipaksa oleh sistem yang hegemonik. Oke. Cukupkan kadosnya nggih. Nggih.
di kesempatan lain. Oke. Atau mungkin ini Pak Jaya ada yang bertanya, Pak Jaya? Enggak ya? Cukup ya? Oke. Monggo, Bu Mil atau yang lain monggo, silakan. Kalau cukup, kita tutup ya. Oke. Matur suwun Pak Yai Makmun dan para jamaah yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pagi ini. Mari kita tutup dengan bacaan Fatihah sama-sama dengan surah Fatihah. Insya Allah hari Rabu kita ketemu lagi bersama Yai Makmun. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.